Izin Pak Andreas. Andi Iya, Pak. silakan. Ya, Silakan Pak Andi. Pak Andreas ini saya masih muter-muterin tadi kayak bicara generasi ya Pak ya. Jadi tadi Bapak sempat sampaikan bahwa kalau kita memimpin itu kita harus belajar mengenai behavior lah, perilaku gitu Pak. Iya. Nah, yang mana kalau misalnya perilaku ini sudah sehari-hari dilakukan begitu dan dalam jumlah orang yang cukup besar kan akhirnya menjadi satu budaya lah kita bisa bilang gitu ya, kurang lebih. Nah, eh, tadi balik lagi di mana eh, kalau saya lihat kan Borwita ini Pak sekarang sedang ada kayak pergantian generasi lah gitu, yang mana mungkin Iya, iya. beliau-beliau yang membangun ini dari awal sampai sebesar ini, namun bisa saya bilang cukup banyak jumlahnya yang akan pensiun gitu, yang mana generasinya akan berganti, yang mana kan budaya ini yang dulu kan tidak semuanya bisa dipertahankan ya, harus ada juga yang di-adjust sesuai dengan ya perkembangan zaman, kebutuhan bisnis dan lain-lain. Dan saya lihat Borwita pun sedang melakukan itu. Gitu. Nah, kalau dari tapi di sini kan ada challenge ya Pak. Eh, apa pergantian generasi ini belum tentu nilai-nilai yang dari generasi lama itu bisa sepenuhnya diterima di generasi yang berikutnya, dan generasi yang berikutnya pun belum tentu akan merasa bahwa yang diterima dari generasi sebelumnya itu relevan dengan kebutuhan zaman sekarang begitu Pak. Nah sehingga ya akhirnya ya udah switching budaya deh di yang baru ini, mencoba membangun itu. Nah ini kan ada gap ya Pak dari generasi tadi untuk perubahan budaya tadi. Nah bagaimana sebaiknya kita menyikapi ini Pak, dari sisi kitanya, kayak kami ini kan Pak istilahnya kayak generasi berikutnya gitu ya Pak ya, bahwa ada switching budaya tapi di sisi lain kita juga nggak bisa juga Pak istilahnya tutup bilang kepada generasi yang sebelumnya budaya yang kalian lakukan itu udah out of date, sudah tidak relevan lagi, kan nggak bisa begitu juga ya Pak ya. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa ada budaya baru yang harus kita bangun. Kira-kira begitu Pak Andreas. Semoga pertanyaan saya nggak yang apa ya Pak, nggak yang bukan ya Pak, maaf Pak. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih Pak Andi ya. Ini pertanyaan yang bagus ya, 100.000 Pak Andi. Jadi gini Pak, kalau kita bicara kultur ya, bicara budaya ini, saya betul mengatakan bahwa saya nggak setuju kalau budaya lama itu dianggap sudah nggak bagus, sudah obsolete, sudah nggak cocok dan lain sebagainya. Enggak. Karena ada budaya yang sifatnya itu universal. Dari sejak zaman dulu sampai sejak zaman sekarang, kalau itu dilakukan, tetap membuat organisasi itu bisa bertahan, gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita merasa bahwa udah nggak cocok lah, gitu ya. Ternyata enggak. Contoh satu apa? Satu kalau saya lihat ya, ada budaya yang saya lihat sekarang malah mulai luntur, ya kan? Budaya menghormati, menghargai orang yang lebih senior. Gitu, dari itu udah hilang loh sekarang loh. Ya anak-anak muda sekarang udah nggak peduli tuh orang tua apa, ya udah nggak kayak dulu gitu ya, ada unggah-ungguh dalam berbahasa ke orang tua, nggak ada. Mereka udah ngikutin gaya, gimana gua, lu boleh tua tapi sorry aja ya, gua lebih pinter dan lain sebagainya. Itu hampir terjadi di generasi sekarang. Akibatnya apa? Nah akibatnya mulai banyak pergeseran nih, ya mulai banyak pergeseran. Jadi sudah tidak ada yang namanya budaya hormat menghormati yang seperti kita lakukan dulu. Tapi sebenarnya menurut saya itu harus tetap terjadi, karena gitu ya. Kalau saya ngelihat, mungkin teman-teman tahu yang namanya EQ, EQ ya, emotional quotient. Kan ada IQ, ada IQ, ada EQ, ada SQ sekarang ya, ada EQ. Nah nanti EQ kita belajar nih. Jadi EQ nih sekarang yang terakhir nih ya, keluaran terakhir dan banyak digunakan untuk assessment di level manager tuh IQ-nya harus tinggi, adversity quotient gitu ya. Kalau IQ ya sudah tahu lah teman-teman ya, di tes IQ dulu zaman masuk perusahaan, tes IQ, zaman sekolah juga tes IQ untuk melihat capacity, untuk melihat wadahnya, wadah ya. Jadi kayak wadah, IQ orang tuh kayak wadah gitu ya, kayak misalnya gelas ya. Ada gelas begini, ada gelas begini bentuknya ya, ada gelas yang begini, lalu ada gelas yang misalnya kecil gitu ya, lalu ada gelas yang macam-macam lah modelnya, ya. Dan IQ itu bicara kapasitasnya, gitu ya.
Nah, tapi jangan sampai kita berpikir bahwa IQ itu segala-galanya, karena kapasitas kalau nggak ada isinya, kalau tidak diisi juga percuma. Jadi orang IQ, misalnya IQ-nya 120, udah hebat banget tuh ya. Apakah dia selalu berhasil? Nggak juga. Dalam kenyataannya, banyak orang yang gelasnya cuma cangkir begini ya, tapi dia isinya full. Nah, orang-orang yang seperti ini jauh lebih berhasil dibanding orang yang gelasnya besar, tapi diisi kapasitasnya cuma lebih sedikit. Nah, ini bicara capacity. Nah, tadi yang dipertanyakan adalah bicara EQ, emotional quotient. Emotional quotient itu bergerak semakin naik berdasarkan usia. Semakin orang berusia, semakin EQ-nya meningkat, semakin wisdom-nya meningkat, semakin daya analisanya meningkat, semakin daya pertimbangannya meningkat. Gitu ya. Sedangkan kalau generasi muda itu kan lebih mengandalkan pada pengetahuan. Wah, gua ngerti semua deh. Ya karena baca internet, baca buku, oke. Tapi soal wisdom itu bukan soal luasnya pengetahuan, tapi kedalaman. Ya. Jadi kalau yang EQ anak muda ya, yang muda-muda ini bicara tentang keluasan, informasi luas, seperti semua. Tapi yang generasi yang lebih lanjut bicara tentang luas dan dalam. Nah, inilah yang tidak bisa dipungkiri. Makanya saya melihat bahwa banyak organisasi yang kalau isinya orang-orang muda semua juga banyak yang ambruk loh. Startup, 90% startup yang diisi anak-anak muda hancur lebur di tahun kedua di Indonesia itu ya. Di luar negeri pun banyak yang begitu. Kenapa coba? Karena yang muda-muda nih, waduh, ada modal venture, ada pemodal, punya sistem, wah, baru berapa bulan ribut, ya berapa bulan konflik, berapa bulan nggak bisa ngatur uang, jatuh. Wisdom itu hanya dimiliki berdasarkan usia. Nah, mau tidak mau, tadi yang saya bilang tadi, ya, bahwa kita ini harus tetap menghargai. Nah, ini contoh-contoh ya, kultur-kultur gini nggak bisa dihilangkan. Ya, orang-orang tua tetap punya porsi yang diperlukan di organisasi, hanya mungkin porsinya lebih sedikit. Misalnya dia sebagai penasehat, sebagai advisor, sebagai misalnya mediator, gitu ya. Yang muda, oke, bagian tim penggebuk nih, bagian jualan, bagian eksekutor, bagian perencanaan, oke, tapi harus diimbangi dengan orang-orang yang lebih bijaksana untuk gas sama rem ya, kayak mobil itu gas rem. Nah, misalnya contoh gitu, ya. Dan budaya itu juga jangan hilang, jangan kayak perusahaan startup, gitu ya. Bless hilang. Saya pernah bantu satu perusahaan juga, perusahaan call center, tapi startup ya. Jadi call center di mana sih orang-orang call centernya itu tidak di perusahaan, tapi boleh di rumah, boleh di kafe, boleh di mana aja. Wah, anak muda semua Pak, kecuali saya waktu itu diminta sebagai advisor. Kita udah lihat, wah ini anak muda memang gayanya semangat, dia percaya diri. Bos, kita baru dapat investor gede nih, ya. Mereka akan ngeluarin sekitar kurang lebih 10M untuk program ini, wah segala macam. Saya perhatiin, hari demi hari saya perhatiin, ini bahaya nih. Ini teman-teman, ini anak-anak muda yang kadang-kadang kurang teliti, kurang peka nih, gitu kan ya. Lalu saya coba kasih masukan, nggak mau ngerti ya namanya anak muda semua, saya cuma sendirian advisornya ya. Akhirnya ya saya bilang, wah saya kayaknya melihat kondisi gini beresiko, mereka nggak mau dengar. Dah, mereka jalan. Akhirnya nggak sampai 2 tahun, oleh. Ya itu kejadiannya, gitu ya. Jadi Pak Andi, kalau menurut saya, kita nggak bisa serta-merta merasa bahwa, wah generasi muda nih yang nanti akan menjadi penggerak. Nah, kita harus juga belajar dari generasi tua, gimana sih lebih hati-hati, gimana sih lebih peka, gimana sih lebih wise, ngambil keputusan, dan lain sebagainya. Ya, walaupun saya setuju, sekarang ini memang sudah saatnya generasi yang baru-baru inilah yang akan megang posisi-posisi penting. Ya, tapi jangan lupa belajarlah dari orang-orang yang sudah senior. Ya, karena mereka sudah makan asam garamnya, ngadapin tekanan, ngadapin masalah, dan sebagainya. Dari sisi saya seperti itu Pak, kurang lebih Pak. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Baik. Ya, oke. Oke, kita akan coba lanjutkan dulu ya Pak Ismail ya.
Nah, kita akan masuk kepada tadi ya yang itu tuh, ya yang lingkaran. Nah, ya. Jadi kan tadi bicara tentang zona nyaman dan zona pengembangan, growth, gitu kan ya. Nah, kita mesti lihat juga, memang kalau kita masuk di zona nyaman paling enak lah ya, semua safety, semua aman, ya. Bahkan saya pernah bilang begini ya, kalau dalam perusahaan nggak ada konflik, itu malah sesuatu yang nggak buat perusahaan maju. Konflik dalam batasan tertentu itu diperlukan, ya. Karena apa? Karena dalam manajemen modern ya sekarang, banyak juga perusahaan yang melakukan yang namanya konflik manajemen, memanage konflik. Jadi konflik itu selama sehat ya, selama terjaga, sehat, tidak sampai masuk ke ranah personal, tidak sampai membuat sendiri orang musuhan, tidak membuat orang itu, selama itu ada, itu sehat. Saya ingat pernah ya, ada seorang direktur perusahaan punya 2 orang manajer, 3 orang manajer, ya. Lalu lagi meeting besar, lagi ada project, direkturnya nanya, manajer A, apa idenya? Saya punya ide Pak, untuk melepas dari krisis kita A, B, C, D, E, F. Manajer B, apa ide Anda dengan kondisi ini? Saya punya E, F, G, H Pak, menurut saya ini. Lalu idenya si B ditentang oleh A. Oh nggak bisa begitu. Oh nggak apa-apa. Mereka ribut berdua. Direkturnya manggut-manggut. Lalu dia tanya pada manajer ketiga. Manajer ketiga, apa idenya? Pak, kalau saya sih setuju dengan manajer A. Apa yang dilakukan terus? Oh ya sudah, kalau gitu Anda saya pecat hari ini. Loh, kenapa dipecat Pak? Lah, saya kan butuh informasi, saya butuh pemikiran, saya butuh ide-ide. Kalau Anda hanya bisa niru orang lain, saya nggak butuh Anda di sini. Mungkin itu semacam guyot ya, tapi menurut saya benar juga ya. Kalau kita jadi manajer, iya aja, iya deh Pak, sama-sama itu ikut aja, iya deh sama ikut aja. Anda sama dengan tidak punya gagasan yang berharga buat perusahaan. Nah, gitu. Jadi manage konflik tuh gitu. Ya dulu saya waktu jadi manajer HRD, saya kalau melihat anak buah saya sedang bertentang dengan pendapat, saya nggak langsung cut, nggak boleh begitu, gitu. Enggak. Saya dengerin dulu. Kamu apa alasannya sih? Iya Pak, saya begini. Kamu alasannya apa? Saya punya begini. Alasannya apa? Oke. Tugas memutuskan, menyimpulkan tugas saya. Tugas memutuskan tugas saya. Tapi tugas memberi ide, tugas berbeda pandangan, tugasnya bawahan tim kita. Jangan terbalik Pak, jangan baru ribut sedikit, jangan dong, kita harus ini harmoni, jangan Pak. Konflik dalam batasan itu membuat kita banyak pemikiran, banyak informasi, sehingga ketika memutuskan jauh lebih tepat. Ya, jadi hati-hati dengan harmonisasi Pak. Industri yang bergerak cepat, apalagi yang Bapak bidang MFG ya, MFCG, fast moving dan sebagainya, biarin aja. Selama Anda sebagai pimpinan jaga supaya jangan sampai ranah personal. Biasanya dalam meeting-meeting yang udah keras gitu ya, saling kekeh-kekehan, saling ngotot. Oke, saya putuskan ya. Terima kasih sama informasinya. Berdasarkan poin-poin tadi, saya terima kasih informasinya. Saya simpulkan seperti ini dan saya putuskan seperti ini. Setelah itu minta mereka salaman semua ya, nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang merasa bahwa oh saya idenya nggak dipakai, nggak ada. Ya semua ide bagus buat saya, berharga. Ya tapi saya mengambil kefokusan sebagai seorang pimpinan, ini yang terbaik saat ini. Harus gitu Pak. Salaman selesai, dah nggak ada hard feeling. Besok akan muncul masalah, nggak masalah lagi. Kita manage, jangan sampai akhirnya kita seperti memihak, oh kamu juga salah, ini yang bagus ini nih, bagus nih, anak buah saya ini bagus nih. Oh, lalu kita puji-puji yang kita terima idenya, yang gak kita ide, kita anggap sebagai kesalahan, kurang cermat, kurang apa, ini orang, ya udah ikut aja bos ngomong apa. Nah ini yang gak sehat lah akhirnya. Ya,
gitu kira-kira. Jadi itu salah satu, kita harus keluar dari zona nyaman tuh ya, hal-hal seperti itu yang kita harus hadapi gitu ya. Terus apa lagi situ? Ada apa lagi Pak Ismail? Gitu ada misalnya itu kan feedback, kritik ya, even kritikan ya, yang saya bilang tadi, sebagai seorang leader jangan alergi sama bad news, jangan alergi sama kritikan orang. Karena sini ya, kita harus lihat prinsipnya Pak ya. Orang yang harga dirinya tinggi ya, harga dirinya tinggi itu orang yang sudah membuat shield itu apa ya, semacam tameng ya, membuat dirinya tidak tersentuh. Oh nggak bisa, gue pokoknya nggak mau. Nah, akibatnya dia tidak pernah belajar mendapat informasi dari luar karena sudah punya tameng dulu, tembok dulu, buat tembok. Nah, sayang nih, padahal mungkin barangkali informasi-informasi ini ada yang salah satunya berharga buat kita, yang kita lewatkan karena tadi ya egonya terlalu tinggi. Nah, mesti hati-hati Pak, itu bisa menghambat kita juga tuh ya. Terus ada juga nah ini lebih cenderung pada ini ya, keluar dari ya, nyaman dan tidak nyaman. Oke, next berikutnya. Nah, kita akan coba Pak masuk ke ranah yang lebih dalam. Kenapa sih ada orang yang pada akhirnya punya prinsip, saya zona nyaman aja deh, saya mau coba hal yang ekstrim, saya mau ini, ya selain nanti kita belajar juga AQ ya. AQ ini nanti kan Bapak tadi pagi ngetes ya, kita lihat nanti ada di mana kita posisinya gitu ya. Tapi bukan berarti nanti saling tunjuk-tunjuk, kamu kan lemah, enggak gitu. Tapi ya inilah kondisi saya saat ini, saya mau berubah seperti apa. Jadi AQ itu masih bisa berubah, tergantung pada motivasi kita gitu ya. Next berikutnya. Nah, ini ada namanya iceberg Pak. Kalau selama ini Bapak dan Ibu ya kan, itu seakan-akan kita ngelihat orang itu hanya gunung es yang Bapak temui dari orang pada saat ngobrol sama orang toko, orang teman kita, rekan kita, itu hanya di permukaan ya kan, sehingga kita kadang-kadang menyamaratakan, mungkin dia kayak saya. Jadi ketika kita komunikasi, kita nggak lagi komunikasi yang persuasif gitu ya, pokoknya asal deh. Ini saya ajarin juga, banyak orang presentasi juga sama. Presentasi nggak ngerti siapa yang diajak presentasi, harus tahu dulu Pak. Kayak tadi contoh menarik ya, pertanyaannya Pak siapa tadi ya, Arya ya, berkaitan dengan atasan. Ya kita harus ngerti dulu atasan saya tipe orangnya apa ya. Oh iya, beliau seperti ini. Gimana cara saya menghadapi beliau nih? Nah kita harus tahu dulu isi dalamnya nih ya. Jadi dari alam yang kita sadari itu hanya alam behavior, perilaku itu yang kita lihat itu adalah perilaku-perilaku yang perilaku yang kelihatan ya. Sedangkan di bawahnya ada apa? Mindset, ya kan? Kenapa ada orang pengen maju, ada orang yang pengen stuck? Itu karena mindsetnya. Tapi di bawah itu ada lagi. Mindset itu masih dekat-dekat permukaan, nggak kelihatan tapi masih bisa terbaca. Lewat apa? Alat tes. Lewat apa? Komunikasi. Lewat interview. Bisa ketemu tuh, dia mindsetnya seperti ini. Pantas aja. Lewat coaching pun akan kelihatan ya. Tipikal orang ini kenapa nggak punya motivasi? Karena dia orangnya cenderung, misalnya ya, nggak percaya diri. Ya kan? Dapat tantangan, dia malah down. Safety player dah. Aman aja deh. Ada loh bawahan kita yang kadang-kadang ya, dia berusaha untuk membatasi kemampuan, seakan-akan jadi orang biasa-biasa, supaya tidak diberi tugas tambahan. Ada. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Saya lihat, saya perhatiin orang pintar, tapi kenapa ya kok dia seakan-akan menampilkan diri orang biasa-biasa. Setelah saya selidiki, ternyata dia bilang gini, ya Pak, soal atasan saya, kalau saya ditanya, bisa kamu komputer, bisa ditambahin nih. Kok bisa ngitung ini, bisa tambah ini. Wah, saya stres Pak, semua ke saya. Nah, salah atasan juga tuh Pak. Akhirnya orang-orang pinter pada nahan-nahan semua nih. Pura-pura bodoh aja lah, pura-pura jadi gini aja deh, supaya saya nggak ditambah-tambah kerjaan. Nah, kadang-kadang kitanya juga nggak bijaksana gitu ya, ngasih kerjaan jeblat. Pelan-pelan Pak, pakai teori kodok.
Kodok ya, kodok dimasak ya. Kalau kodok dimasukin air panas, langsung loncat, ceming, menghindar, nolak. Tapi kalau dikodok direbus dari air dingin, air anget, lebih anget sampai panas, gosong tuh, ya, mateng tuh ya. Tapi artinya apa? Artinya kita ngasih beban kerja itu juga sama, sedikit-sedikit Pak. Jangan buat orang kaget, buat orang stres, ya kabur lah orang. Nggak berani itu ngeri lah. Tapi kalau kita sedikit-sedikit, kita latih, kita ajar, kita bantuin, bisa ya. Nanti kapan lagi kita coba lihat deh. Bisa bantu ini nggak? Caranya gampang loh. Begitu ya Pak ya. Tapi saya bisa nggak ya? Coba yuk bareng-bareng diskusi gini. Nanti dia udah ngerasa tertarik dengan pekerjaan, boleh juga Pak. Nambah lagi kerja terus sampai dia nggak terasa kerjaannya tiba-tiba sudah lebih besar, lebih luas. Nah itu seni-seni ini juga penting nih. Kalau kita nggak ngerti mindsetnya, kita salah memberi pekerjaan. Lalu yang lebih bawah lagi adalah emosi. Ya kan? Emosi kalau ini disebutkan perasaan yang mempengaruhi rasa senang dan sedih. Nah, emosi inilah juga yang membuat orang itu punya pengaruh. Nah, karena emosi ini kan berkaitan juga dengan gimana seseorang mengendalikan mood, perasaan. Nah, ini tergantung ya. Zaman sekarang ini, saya lucu juga ya, hampir sebagian besar di riwayat hidup, kalau mereka nulis dalam riwayat hidupnya rekrutmen ya, kelemahan, kelebihan, kelemahan, moody, kelemahan, suka mudah sedih, kelemahan, mudah perasa. Saya bingung generasi sekarang kok penuh dengan lebay begini ya, perasaan, sedih, moody, dan sebagainya. Rupanya, karena generasi yang sekarang ini tidak terbiasa mengendalikan perasaan mereka. Tidak terbiasa mengendalikan emosi mereka. Sehingga hasilnya tadi itu naik turun nggak karuan gitu ya. Jadi emosi juga kita cek ya. Lalu berikutnya yang lebih bawah lagi, ekspektasi. Harapannya apa sih? Ya, bohong kalau ada orang yang tidak punya harapan. Punya, hanya kadang-kadang harapan itu dipendem. Contoh waktu kecil, saya mau nanya ke Pak siapa nih? Siapa Pak Mai? Nanya ke Pak siapa? Salah satu. Pak Andre nih. Pak Andre, waktu kecil cita-citanya apa Pak? Waktu kecil ya, 6 tahun lah. Pernah nggak ditanya orang tua? Apa nak cita-citamu? Apa Pak Andre? Gak ingat Pak. Wah gak ingat. Siapa yang lain deh yang ingat cita-cita? Ayo jawab. Saya dulu mau jadi pilot Pak. Wow, umur berapa itu dulu? Saya ingat banget tuh sampai umur 7 tahun ditanya mau cita-cita jadi apa, selalu ulangnya pilot. Gak tahu. Gak tahu. Oke. Nah itu contoh ya 50.000 deh. Ya. Jadi setiap orang sadar nggak sadar waktu kecil tuh punya impian-impian, entah dari orang tua, entah ngeliat, entah lihat film, entah dari tetangga, pokoknya pasti punya impian. Ya kan? Anehnya semakin besar mulai hilang lah karena nggak ada guru nanya. Dulu SD jarang nanya, kamu cita-cita udah enggak tuh? Ujung-ujung matematik, bahasa Indonesia, belajar agama, belajar ini. Sehingga semua mimpi kita, ekspektasinya dikubur. Ya sudahlah, gimana ntar deh. Nah, ini sayangnya ya. Karena kultur pendidikan kita itu tidak membuat orang menjadi individual yang super ya, tapi menjadi orang yang seragam. Ya udah lalu sekolah, ikutin aja pelajaran, ya pinter bareng, nah gitu ya, ibaratnya begitu. Nah itulah yang membuat kita tidak lagi punya yang namanya ekspektasi, tapi ekspektasi selalu ada, tertanam dalam diri kita bertahun-tahun, dan kita nggak pernah ditanya oleh siapapun juga, lu sebenarnya cita-cita jadi apa sih? Nggak ada tuh. Ya sudah, saya nyalain pekerjaan, saya komplain, saya stres, segala macam. Tapi terus ditanya, cita-cita apa? Apa ya? Nah, nanti kita coba gali lagi ya. Itu ada ekspektasi. Lalu yang berikutnya adalah self. Ya kan? Self ini terbentuk dari mana? Nah, ini juga masalahnya. Kalau sudah semakin ke bawah, ini semakin personal, Pak. Semakin ke bawah, ini bisa jadi muncul dari trauma-trauma,
entah peristiwa masa lalu, apa yang dikatakan orang tua, apa yang dikatakan orang lain. Mungkin dulu saya pernah dibully misalnya, korban bully, membekas tuh. Jadilah diri saya saat ini nggak pede, takut-takut, kalau melihat sesuatu panik. Itu muncul dari alam bawah sadar yang diakibatkan oleh pastan masa lalu. Gitu ya. Saya kalau hipnosis orang, Pak, bisa tahu tuh nanti masalah mereka apa. Ya. Jadi kalau hipnosis orang tuh bisa muncul, oh ternyata di orang ini punya masalah trauma dibullying sama teman-temannya waktu SD. Udah jauh banget tuh ya, beberapa puluh tahun, tapi dia masih terbayang-bayang sampai dia tuh, satu kasus yang menarik ya, ini dia udah dewasa nih, udah 40 tahun ya, tapi waktu hipnosis dia bisa menggambarkan dia kena bully waktu di SD, yang membuat dia itu kalau masuk ke kamar mandi, ketakutan. Takut dia. Takutnya luar biasa, sampai keringat dingin dan sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu konsultasi, saya bilang, wah, kenapa ini? Oh, rupanya masa lalu. Nah, itu self yang terbentuk tuh. Orang nggak pede juga nggak muncul sendiri, Pak. Ya, waktu kecil semua anak tuh percaya dirinya luar biasa loh. Waktu kecil ya, kita dilahirkan dengan percaya diri yang super. Tapi muncul misalnya orang tua yang, jangan naik pohon, nanti jatuh. Jangan ngebut-ngebut, nanti tabrakan. Jangan ini, jangan. Wah, semua jangan tuh nempel di kepala, sehingga dia jadi muncul jadi orang yang takut-takut. Ya, jadi nggak percaya diri. Ya, nah itu hal-hal yang terjadi dalam self. Lalu yang lebih dalam lagi adalah meaning, makna. Nah, makna ini sudah jauh lebih kompleks karena makna ini bicara tentang apa sih yang saya harapkan sebenarnya ya. Jadi manusia itu kadang-kadang suka kalau lagi ngelamun suka mikir, gua ini mau kemana sih sebenarnya. Nah, kayak tadi ya, bahagia dunia akhirat. Nah, itu makna tuh, meaning tuh, meaningnya gitu kan ya. Itu meaningnya. Lalu yang paling dalam di bawah adalah belief, keyakinan yang muncul dari pengalaman dan peristiwa masa lalu. Nah, dunia di bawah laut inilah yang sebenarnya harus menjadi pemahaman kita. Ya, makanya coaching gaya baru tuh bukan coaching yang banyak ngomong, nasihatin, bukan Pak. Coaching gaya baru itu coaching yang banyak bertanya, kenapa ya? Untuk tahu kenapa ya dia bersikap begitu. Contoh misalnya orang kurang motivasi, malas-malasan di kantor. Pasti ada alasan, entah munculnya karena self-nya yang bermasalah, entah karena meaning-nya juga bermasalah. Karena orang bilang ini ya, misalnya contoh, saya pernah ada satu kasus juga ya. Jadi dia kerja di satu perusahaan, tapi dia selama bekerja tidak pernah engage dengan perusahaan, bahkan sering menjadi troublemaker. Nah, bayangin dia sudah 15 tahun kerja di perusahaan, pindah-pindah perusahaan dan selalu jadi troublemaker. Ya, lalu saya coba tanya, kenapa sih Pak, kok Bapak seperti ini? Oh, rupanya dia waktu dulu masih usia SMA, kuliah gitu, dicekoki oleh bapaknya. Ya, jadi bapaknya ini pernah kerja di satu perusahaan, lalu tidak dihargai, tapi setiap hari ngomong ke anaknya, Nek, kamu nggak usah kerja, nggak usah komitmen sama perusahaan, nggak usah itu, lihat papa ini berantakan, hidup wow, segala macam, Pak. Jadi si anak, oh gitu toh, oh orang kerja tuh begitu ya, oh ternyata perusahaan itu sering menzolimi ya, oh jadi tercekokin Pak. Tapi karena dia butuh kerja, dia kerja, tapi di kerja itu nggak pernah efektif, nggak pernah benar-benar. Karena di satu sisi di kepala dia merasa bahwa, wah ini perusahaan nggak bener nih, ya. Jadi troublemaker, jadi provokator, pindah perusahaan, troublemaker, provokator. Jadi begitu terus ya kerjaan. Karena apa? Karena tadi mindset meaningnya udah salah. Gitu. Jadi bisa jadi mungkin salah satu dari bawahan kita ya dapat seperti itu. Makanya kita tanya dulu, apa sih meaning kamu kerjanya apa? Kok disuruh ini nolak, suruh ini nolak, ini nggak mau. Disuruh keluar juga nggak mau, tapi tetap kerja, tapi nyusahin orang, buat ribut sana ribut sini kan, itu ya kadang-kadang ya. Jadi bingung maunya apa sih ya? Yuk kita kedalamin dulu, ada meaning, ada belief, ada self yang bermasalah. Ya, karena saran saya satu Pak, rekrutmen gaya baru, interview gaya baru tidak bisa sekedar jasmani. Bapak kerja berapa lama, pengalaman apa, prestasi Bapak di perusahaan sebelumnya, oh, oke.
Sudah, terima, bagus. Nanti dulu Pak. Kalau Bapak membawa problem yang banyak dari orang tersebut, nggak ke-capture pada saat rekrut, self-nya punya masalah, meaning-nya punya masalah, belief-nya juga udah salah tentang dunia kerja. Jangan kaget, Pak. Setahun, 2 tahun kemudian, kita punya bawahan yang troublemaker dan bertahun-tahun nggak bisa hidup. Kerugian buat perusahaan, kesusahan buat kita sebagai atasan, pusing ngatur bawahan yang begini, repot semua, target nggak tuntas, target nggak selesai, yang dimarahin juga kita sebagai atasan. Aduh, saya lagi kena gara-gara bawahan saya. Aduh, kena lagi bawahan gara-gara bawahan saya. Jadi sekarang ini mulai harus kita berubah, Pak. Cari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Cari karyawan yang bener-bener clear, self-nya sehat, meaning-nya sehat, belief-nya sehat. Oh, dapat orang begitu mantap. Tapi kalau ada beberapa yang bermasalah Bapak masukkan, iya juga. Jadi nggak sehat juga kita semuanya. Gitu ya. Nah, ini yang mesti kita cermati di awal gitu ya. Karena kebanyakan kalau psikotes hanya sampai di mana sih? Mindset dan emosi. Oh, cara berpikirnya ini, emosinya gini doang tuh. Tapi self, belief, ekspektasi, meaning-nya nggak ketangkep. Itu hanya bisa ketangkep lewat apa? Interview. Ketangkep lewat apa? Nah, juga kalau kita punya bawahan, Pak, kita rekrut bawahan ya, manfaatkan 3 bulan pertama untuk melihat semua perilakunya. Jadikan masa percobaan itu jangan cuman ya sudah ya, selamat ya, Anda bekerja sini aja, oke, udah ditinggal berkeliaran dengan gayanya sendiri, nggak dapat pembinaan. Hati-hati Pak, ya kan? 3 bulan itu harus Bapak clearkan dulu, amati, evaluasi benar nggak nih orangnya, bukan sekedar kemampuannya, tapi perilakunya ada nggak yang something wrong. Kalau di awal misalnya udah ada dampak ada kebiasaan provokasi, ngomong di belakang, Pak, kenapa sih anak baru itu ngomong gini-gini terus Pak? Oh gitu, tangkap dulu, catat. Cek lagi dari yang lain, iya Pak, ngomongnya negatif terus, ke perusahaan. 1, 2, 3. Kalau udah banyak Pak, catatan-catatan itu, saran saya 1, cut. Kalau enggak Bapak akan punya, atau kalau Bapak masih punya hati ya, aduh kasihan nih, dan kita juga butuh, oke, konseling dulu Pak, tanya dulu, kenapa? Anda ngomong apa di belakang? Kenapa? Ada kesulitan apa? Oh iya Pak, enggak sih, saya cuma main-main aja sama temen. Wah, kalau udah kelihatan indikasi bermasalah, saran saya 1, Pak, cari ganti. Kalau enggak Bapak akan menghadapi orang bermasalah ke depan. Kuncinya Pak ya. Nah, lalu kita sendiri bagaimana? Nah, makanya kita sendiri yang ada di sini sebagai bagian dari leader-leader di level Bapak, yuk selesaikan dulu ke bawah. Bener nggak ya mindset tentang pekerjaan ini udah bener? Bener nggak ya emosi saya terkendali? Saya bukan atasan yang arogan, bukan atasan yang impulsif itu mudah meledak, mudah panik. Nah, selesaiin dulu Pak, barangkali saya harus be wise. Lalu yang kedua, saya belajar, saya punya ekspektasi apa sih dengan pekerjaan saya? Ya, harapan saya apa sih? Harapan saya ingin bisa mengembangkan kemampuan. Oke, saya harus belajar. Nah, self melihat apa ya hal-hal yang jadi kelemahan saya. Barangkali saya ini orangnya suka nunda. Barangkali saya ini orangnya suka males mengajarkan orang. Dan belajar dulu self-nya Pak. Lalu meaning-nya, saya punya meaning yang baik tentang organisasi. Ya, ini saya kerja di Borwita nih. Apa sih hal positif, hal baik yang ada di perusahaan ini? Bukan apa sih jeleknya perusahaan saya. Ya Bapak, problem Pak. Kalau Bapak mencari jeleknya perusahaan, saya garanti Bapak bisa nuliskan 100 jeleknya perusahaan. Tapi lupa saya tanya, Pak, tuliskan kebaikan Borwita apa? Bapak bisa nulisin 100 kebaikan Borwita. Aneh ya? Jadi pikiran kita itu tergantung arah kita mau kemana. Kalau cari jeleknya orang, jelek semua Pak. Tapi kalau cari apa sih kebaikan teman-teman saya, apa kebaikan atasan saya, apa sih kebaikan saya kerja di sini, coba lihat. Kita lebih positif, oh iya ya, ternyata dengan saya bekerja di Borwita, saya punya pengalaman, saya punya rekan yang baik, saya punya atasan, saya bisa belajar ini, belajar itu. Oke, jadikan itu sebagai meaning.
This is my meaning. Nah, gitu ya. Nanti kalau itu bergerak semua Pak, sampai ke belief kita pun lebih. Nah, itu kalau di bawah itu sudah dibenahi, itu yang disebut sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, keluar jadi orang yang otentik apa adanya. Wah, nikmat Pak. Ya, saya nggak perlu bertempur sama orang karena ini bukan musuh saya, ini teman saya. Saya nggak perlu ribut sama atasan saya, kenapa? Oh, atasan saya ini orang yang harus saya support, harus dukung, harus bantu. Saya nggak perlu ribut sama bawahan saya, kenapa? Orang-orang ini yang membantu saya. Kan positif ya. Bukannya ada bawahan maju sedikit, wah ini bahaya nih. Nanti emosi sama si ini. Ada temen nanya dikit, oh maksudnya apa lo? Mau jatuhin gua, padahal dia mau nanya. Nah, kan jadi orang yang sensitif kemana-mana ya, jadi stres sendiri. Seakan dunia memusuhi dia, padahal nggak ada urusan. Ya kan? Yang jadi masalah bukan orang lain, yang masalah kitanya. Belum jadi orang autentik, jadi bukan jadi orang yang bisa menerima bahwa segala sesuatunya tergantung cara pandang kita. Nah, gitu kira-kira. Ya, oke, pertanyaan Pak, sampai sini, silakan. Ada? Ya, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya nih berkaitan dengan Iceberg Ya, Principle. silakan. Ada? Dari Pak Arya barangkali. Pak Arya ada? Belum Pak. Belum. Bu Lucy? Ada Bu Lucy? Belum, Mbak. Masih aman. Masih aman, Pak. Ya baik Bu. Belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Oke, baik ya. Oke, next berikutnya. Step berikutnya. Nigar Pak izin. Ada Pak Nigar Pak. Pak Andres ya. Iya. Pak Andres mau izin tanya Pak. Untuk Iceberg prinsip ini kira-kira Pak ini hanya dipakai untuk mengetahui orang yang sedang bermasalah atau sebenarnya kita harus mengetahui untuk seluruh tim kita Pak? Halo Pak Nigar. Halo. Halo. Iya Pak, halo. Ya, Pak Nigar barangkali bisa diulangi kembali Pak pertanyaannya Pak. Halo, iya Pak. Iya. Mohon izin barangkali bisa Halo, diulangi halo. kembali. Halo. Oh ya. Halo. Terdengar Pak Nigar di saya. Halo. Diminta ulangi pertanyaan. Oh, terdengar. Oke. Nah, oke, silakan. Tadi Silakan, saya Pak. melempar, Pak. Sorry. Iya. Bisa diulangi Pak. Oh ya. Oke Pak, mohon izin tanya Pak. Untuk Iceberg prinsip ini itu sebenarnya kita pakai untuk seluruh tim kita atau mungkin hanya kepada karyawan yang bermasalah baru kita analisa lebih lanjut untuk yang lebih dalam lagi Pak ya. Sebaiknya seperti apa ya Pak? Oke, bagus ya. Jadi sebenarnya iceberg ini ya berlaku untuk kita menganalisa semua orang, Pak. Termasuk orang yang pada saat direkrut pertama. Kan kita harus tahu ya, ini orang punya meaning apa, punya self-nya ada masalah atau enggak, dia punya masalah atau enggak secara personal, gitu kan ya. Sebenarnya bisa juga. Tapi kalau ternyata semuanya sudah beres, ya sudah, kita nggak perlu analisa sampai sedalam itu. Oh, berarti dia udah orang yang sudah tuntas dengan dirinya. Makanya Bapak dapat orang yang bagus. Tapi kalau orang yang troublemaker, kecenderungan troublemaker, ada indikasi troublemaker, nah ini perlu menganalisis di dalam. Analisanya bisa langsung Bapak temui ya, ajak ngobrol. Ada tekniknya coaching counseling, ditanya ini, tanya ini, ketemu nanti polanya. Oh, ini punya masalah di pekerjaan sebelumnya. Oh, ini punya masalah dengan atasan. Kan ada juga orang yang dulunya ya kerja di perusahaan sebelumnya dibully sama atasan, ditekan, di pressure, sehingga ketika pindah perusahaan kepercayaan pada atasan itu rendah sekali, sehingga dia merasa atasan itu musuh dia. Padahal perusahaan baru nggak ada urusan begitu, tapi dia merasanya kayak perang terus tuh. Ada itu begitu tuh. Saya pernah menyelesaikan masalah begitu, akhirnya kan di sini perusahaannya beda, atasan mau baik kok, nggak pernah ada masalah, orangnya ramai, orangnya selalu iya Pak, tapi saya kadang-kadang merasa ketakutan. Jangan-jangan dia menelikung saya, jangan-jangan loh. Ini trauma masa lalu yang belum tuntas. Jadi menurut saya kalau udah ada indikasi begitu, kita dalemin ke dalam, ya pakai teknik interview, dan digali lagi ada masalah apa nih orang sebenarnya. Nah, konseling, coaching dan lain sebagainya. Itu Pak Nika. Jadi
bukan berarti harus semua enggak. Tapi kalau bicara manusia ya semuanya ada. Hanya kalau sudah oke ya dibiarkan, kita bina. Yang bermasalah inilah yang harus digali, kenapa dia sampai begitu. Karena yang namanya orang troublemaker, Pak, itu tidak muncul tiba-tiba. Tidak muncul sekonyong-konyong. Nggak ada hujan, nggak ada badai, troublemaker, nggak ada, Pak. Pasti dia punya proses panjang. Entah proses yang dia bawa dari perusahaan sebelumnya, entah proses yang dia dapat dari perusahaan dia saat ini karena mungkin dapat atasan yang tidak bijaksana, mungkin dia punya lingkungan kerja yang nggak bagus, mungkin dia punya pengalaman jelek yang terus ditanam dalam pikirannya. Karena nggak pernah ditanya sama atasan atau dikeluarkan unek-uneknya, dia pendam bertahun-tahun. Nah, suatu hari tiba-tiba, boom, meledak. Troublemaker. Sering kita kaget kan ya, ini anak udah 10 tahun loh. Kok dulu-dulu nggak ada masalah, Pak? Tapi baru 6 bulan terakhir kok muncul masalah ini. Kenapa ya? Nggak ada, tiba-tiba nggak ada, Pak. Itu proses. Kita harus gali lagi ke belakang. Kenapa ya dia sampai seperti itu? Gitu kira-kira. Oke. Itu Pak Nigar ya. Oke, berarti istilahnya kalau ketika ada kita menemui rekan kerja kita sudah mulai kendor, istilahnya one on one itu pasti harus wajib dilakukan, Pak, ya, sebenarnya untuk mendalami lebih lanjut lagi untuk orang tersebut gitu, Pak, ya. Betul. Jadi kalau itu jadi indikasi ya, indikasi. Mungkin kalau kendornya hanya karena dia kena stres gitu ya is okay lah ya. Tapi kalau kendornya sudah semakin turun, semakin drop, semakin bermasalah, semakin banyak konflik, nah ini dia. Saya harus gali lebih lanjut. Kenapa ini kepalanya tiba-tiba berisi banyak hal masalah seperti ini? Gitu Pak Nika. Ya Pak, terima kasih. Ya, oke, 100.000 buat Pak Nika. Ya, oke, kita lanjutkan ya Pak Mahil ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk tadi ya, ini kan sudah kemarin yang behavior itu ini salah satunya, ngerti sampai ke dalam. Ya, next berikutnya. Nah, ada satu yang menarik ya di sisi mindset lah ya. Ini paling mudah kan kita gali di sisi mindset, karena mindset itu bisa dipelajari. Ya, kita sebagai atasan juga bisa mentas. Tapi kalau juga belief, self, meaning itu butuh keahlian khusus lah ya. Mungkin kalau orang punya background psikologi akan lebih bagus karena dia punya tekniknya supaya gali ini bagaimana. Walaupun sebenarnya bisa dipelajari semua orang. Tapi ya kalau yang ranah ini kan ranah yang paling mudah yang merubah orang. Jadi ada dua tipe mindset ya. Pak Andreas mohon izin, Pak Andreas dan juga Pak Ismail. Dari ice break tadi itu kami tidak ditampilkan slide presentasi, Pak, supaya kami bisa catch up apa yang Bapak maksud. Sebaiknya bukan hanya gambar Pak Andreas saja yang ditampilkan. Kami nggak baca slide presentasi soalnya sekarang ini. Oh gitu. Oke. Di saya ada sih Tadi agak on off Pak, on off coba. on off sih tadi. Yang iceberg Ada tadi Pak, juga karena kelihatan on off ya. Sekarang kelihatan Pak? Ya. Di saya kelihatan Pak Andri. Kelihatan ya. Oke. Next. Presentasinya mungkin bisa dikirim mungkin ya Pak Andreas. Boleh ya, kita kirim supaya Bapak dan Ibu bisa juga melihat di Coret-coret, iya, bisa kita tulis-tulis. Ya, betul. Boleh. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi ada yang disebut sebagai fixed mindset dan ada yang disebut sebagai growth. Ya, orang yang punya dua ini sebenarnya munculnya dari mana? Salah satu dari tadi itu, dari self, dari meaning, dari segala macam yang berkecimpung di bawah alam bawah sadar kita gitu ya, sehingga memunculkan dua proses berpikir, gitu ya. Apakah ini bisa dirubah? Bisa, gitu ya. Bukan nggak bisa dirubah, lebih mudah merubah mindset dan emosi dibandingkan merubah yang sifatnya ke bawah tadi, gitu ya. Ada yang disebut fix itu orang yang ya sudah saya merasa begini, ya sudah begini, gitu kan ya. Jadi dia tidak merasa punya kesempatan untuk change. Ya, dan ini jumlahnya banyak sekali nih ya. Jadi ada satu pengarang buku yang terkenal ya, sampai sekarang masih dipakai. Walaupun bukunya lama, tapi sampai detik ini masih banyak dipakai di banyak perusahaan untuk menggambarkan dua pola berpikir manusia. Ya. Lalu yang kedua itu disebut sebagai growth mindset.
Ya. Jadi kalau grow mindset itu lebih pada kemampuan orang untuk menyadari bahwa oh enggak kok, saya bisa merubah banyak hal, saya bisa menjadikan sesuatu itu jauh lebih improve dan lain sebagainya. Jadi dua fix ini. Next berikutnya coba kita lihat slide berikutnya. Ya. Pak Nawawi kelihatan ya? Atau masih kesulitan melihat Pak? Aman Pak, siap. Aman ya, oke. Nah ini fixed mindset ya. Jadi fixed mindset itu orang yang menganggap bahwa segala sesuatunya itu ya sudah tercipta begitu. Saya orang introvert, nggak pernah bisa berhasil di dunia ekstrovert. Nah ini juga ya. Saya orang ekstrovert, wah pasti saya sulit kalau harus kerja di bidang yang harus duduk diem. Nah ini itu fixed mindset itu kadang-kadang membuat segala sesuatu yang harusnya bisa dipelajari malah dianggap fix, gitu ya. Seperti mungkin saya pernah nanya dulu ya ke teman-teman ya di dunia training ya. Kayak saya nih ya, kalau Bapak ngelihat saya ini orang introvert atau extrovert, apa Pak kira-kira? Saya nih ya, kalau ngelihat dari cara saya ngomong, saya jelasin sesuatu, saya introvert atau extrovert? Terlihatnya ekstrovert Pak. Terlihat. Kenapa terlihat dan tidak terlihat, Pak? Apa alasan Bapak? Iya, karena sepertinya Pak Andreas berupaya menunjukkan keterbukaan kepada kami, Pak. Tapi ini bagus ya, Bapak bisa meneliti bagus tuh ya. Ya. Jadi tadi dibilang katanya seperti orang ekstrovert. Betul. Saya ini orang yang murni introvert, murni ya. Murni itu artinya saya punya pola-pola di mana kalau saya lagi sendiri, saya butuh ketenangan, saya butuh mindfulness sendiri itu tinggi. Tapi ketika saya bekerja sebagai konsultan, sebagai trainer, sebagai orang yang harus berkomunikasi depan orang banyak, saya bisa menampilkan itu. Ya, jadi saya orang introvert yang mempelajari banyak hal bahwa segala sesuatu bisa dipelajari kok kalau kita mau. Gitu ya. Jadi saya nampak seperti orang ekstrovert. Tapi kalau aslinya saya orang introvert. Kayak contoh ya, kalau trainer yang introvert, ekstrovert ya, terus pulang training, capek, ngajar gitu, diajak hangout seneng. Ayo Pandey, hangout yuk, ayo. Nah itu orang ekstrovert tuh. Tapi kalau introvert, enggak, saya mau tiduran aja. Mau duduk di sofa, ngelamun, bengong, dan lain sebagainya. Itu buat saya sebagai pemulihan energi. Gitu ya. Jadi artinya, yuk kita jangan terjebak di mitos-mitos bahwa saya dilahirkan begini ya sudah pasti begini. Saya begini ya bahwa nggak ada Pak. Semua bisa dipelajari kok. Ya kan? Oke. Itu satu ya. Coba lihat di ininya. Nggak kelihatan ya. Sebelah kiri coba. Saya baca yang mindset fix dulu. Oke. Lalu ada katanya menghindar dipandang sebagai ancaman. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa ya menghindari ya karena kita anggap segala sesuatu di sekeliling kita ini sebagai ancaman yang membuat kita malu, yang membuat kita rendah. Wah ini yang saya bilang tadi, kalau orang harga dia terlalu tinggi, yang ada dia buat tameng, buat tembok yang shield ya, semacam cangkang. Kalau saya bilang banyak orang-orang yang akhirnya nggak bisa menunjukkan performa dengan baik, nggak bisa engage dengan organisasi atau orang lain karena dia punya cangkang yang terlalu keras. Ya. Terus katanya kalau usaha, buat apa usaha? Kalau sudah takdir kita begini ya begini, takdir katanya begitu ya. Ya. Sedangkan namanya takdir itu juga ditentukan oleh usaha. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan usaha. Tapi kalau orang fix merasa bahwa ya saya sudah ditakdirkan begini ya begini, udah mau apa lagi? Ngapain usaha-usaha macam-macam juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini yang kacau nih ya. Lalu yang berikutnya adalah membenci